Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Wa ba'du, yang saya banggakan dan saya muliakan jamaah Masjid Raya JGC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mencari barokah ilmu, barokah majlis yang di dalamnya diutus oleh Allah para malaikat untuk membersamai kita duduk menjalankan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan, sejatinya pada pagi hari ini bukan saya yang mengisi ya Bapak Ibu ya. Tadi saya ditelepon sama DKM, nanti jam 9:30 saya ada acara ya, Isra Mi'raj dan penutupan majelis di Rorotan ya. Tapi insya Allah 9:30 saya sudah meninggalkan tempat gitu ya. Yang penting kewajiban kita menuntut ilmu sudah gugur ya Bapak Ibu sekalian ya. Beliau bilang tentang menyambut Ramadan saja katanya Ustadz ya, sesuai dengan momennya ya. Baik sekalian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sudah terasa ya Bu, suasana Ramadan sudah mulai sedikit-sedikit tercium ya. Indikatornya dengan ramainya pasar ya, barangkali dengan banyaknya orang yang sudah mempersiapkan bekal baik materi maupun persiapan batin untuk memasuki bulan Ramadan. Dan kita sekarang ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban ya. Para ulama banyak yang menamai bulan Sya'ban itu dengan nama Syahrul Isti'dad li Syahri Ramadan, yakni bulan persiapan kita untuk memasuki pintu bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita mau kedatangan tamu besar, hendak kedatangan tamu agung, yakni bulan Ramadan. Maka ada sesungguhnya persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Laksana ketika rumah kita ini ingin kedatangan orang besar ya Bu, ini biasanya ibu-ibu nih ingin kedatangan presiden atau menteri atau bahkan gubernur barangkali. Tentu saya yakin ibu-ibu ini kerjanya ekstra di rumah, betul, bersih-bersih luar biasa, tidak boleh ada satu debu pun yang menempel, karena akan ada tamu besar dan tamu agung yang akan berkunjung ke rumahnya. Begitu juga nisbah kepada bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan kedatangan tamu besar. Maka ada dua perkara, dua hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dua persiapan besar yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini sebelum masuk kepada bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapkan kebersihan hati kita, karena kita ingin memasuki bulan yang bersih, bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, syahrun azim.
bulan yang penuh berkah dan bulan yang agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita bersihkan laksana rumah kita yang kita bersihkan saat kedatangan tamu besar dalam rumah kita. Kemudian kita bersihkan semuanya. Dua perkara yang perlu kita bersihkan, yang pertama adalah kebersihan batiniah. Ya. Kebersihan batiniah ini tidak kalah penting Bapak Ibu, karena orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan yang di dalam hatinya masih menyisakan kotoran-kotoran adami. Apa itu kotoran adami? Masih menyimpan dendam, masih memiliki amarah, silaturahmi yang terputus kepada saudara dan keluarga. Kemudian kotoran-kotoran hati lain seperti amarah, dendam dan lain sebagainya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, maka puasa kita akan berkurang pahala puasanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka betul-betul lahir batin kita harus betul-betul bersih total. Bagaimana caranya? Nah, ini di bulan Sya'ban. Paham ibu-ibu? Maka kita ingat-ingat sampai saat ini hati kita sama kakak kita, sama keluarga kita, ya. Barangkali ada masalah-masalah keluarga yang tidak terselesaikan, ya, yang sampai menyebabkan terjadinya mukhosomah, permusuhan yang ya barangkali fenomena di masyarakat kita kan banyak tuh, adik dan kakak tidak saling tegur sapa kan gitu, kakek dan nenek, cucu dan kakek, banyak fenomena itu di masyarakat. Nah, di bulan Sya'ban ini, apalagi di detik-detik Sya'ban, saya berharap harus dibersihkan itu semua. Karena orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan membawa beban kotornya hati itu adalah bagaikan kendaraan yang sesak dengan penumpang, jalannya akan lamban. Jalannya akan lamban, ada beban di hatinya, berat dia melaksanakan keutamaan yang besar di bulan Ramadan. Maka harus bersihkan hati kita, bersihkan batin kita. Datangi kakak kita, kak, kemarin masalah pertanahan itu saya minta maaf, gimana baiknya sekarang? Umpama ini contoh ya. Atau barangkali kemarin saya ada amanah yang saya lupa gitu, dan lain sebagainya. Kita minta maaf agar supaya kita masuk ke pintu Ramadan kita dalam keadaan bersih. Paling tidak hak adami, ya, yang berhubungan dengan sesama manusia itu sudah lunas, ya. Maka sebetulnya ya boleh kita saling bermaaf-maafan, ya. Pada suami dan istri nih, selama 1 tahun dari puasa ke puasa itu, tentu saya yakin nih banyak suami pasti punya salah kepada istri, istri juga pasti juga banyak salah kepada suami. Boleh saling minta ridho antara satu dengan yang lainnya karena ingin memasuki bulan suci Ramadan. Nanti pulang minta ya Bu, ayah atau ibu bapak ini, ibu ya, ini mau Ramadan ya, tinggal hitungan hari ya, barangkali ayah ada salah ya dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf biar supaya kita besok enteng masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama ibu-ibu sekalian. Yang kedua yang perlu dipersiapkan, ini juga nggak kalah penting, walaupun barangkali ya boleh dikatakan tidak begitu penting lah, adalah persiapan materi. Bulan Ramadan adalah bulan yang menuntut kita untuk ekstra ibadah, ibadah total. Apapun aktivitas kita usahakan ekstra kita, karena di sini limpahan barokah amal-amal kita betul-betul berbeda dengan bulan-bulan lain.
bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah, salah satu menjadi bulan yang berkah, menjadi bulan yang memiliki perbedaan dan keistimewaan tersendiri daripada bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah ya, wa amaluhu mudha'afun, amal kita di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda. Bahkan kalau yang dapat malam Lailatul Qadar, kita seolah-olah beramal ribuan tahun, umur kita seolah-olah berumur ribuan tahun. Nah, ini istimewanya bulan Ramadan, tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Dan memang dalam surat Al-Qasas ayat 68, ya, surat Al-Qasas ayat 68 Allah mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kata Allah, dan Tuhan engkaulah yang telah menciptakan apa yang Dia mau, wa yakhtar, kemudian Dia memilihnya. Dia ciptakan waktu-waktu, Dia ciptakan bulan-bulan, kemudian di antara 12 bulan itu ada beberapa bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan yang istimewa. Tidak semua bulan istimewa. Di lain pada Syahrul Hurum yang 4 itu ada keistimewaan bulan-bulan lain itu, termasuk di antaranya adalah bulan Ramadan. Ya. Nggak kalah istimewanya bulan Ramadan ini, ya, dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Jadi kita beramal di bulan Ramadan ini, Masya Allah, ada hari yang dipilih oleh Allah, betul nggak Bu? Ada orang yang dipilih oleh Allah, dipilih menjadi Rasulnya, dipilih menjadi nabinya. Ada orang yang dipilih menjadi kekasih-kekasih Allah. Ada orang yang dipilih menjadi mafatihul khair, menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Enggak semua orang Pak dipilih begitu. Termasuk ibu ini dipilih dan bapak-bapak ini dipilih oleh Allah. Bisa istiqamah hadir di majelis ilmu, pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Ada waktu yang dipilih oleh Allah menjadi waktu yang istimewa. Kapan waktu itu? Waktu sebelum subuh, waktu nisful lail, waktu sepertiga malam. Ada waktu-waktu yang dipilih oleh Allah. Tidak semua waktu mulia. Begitu juga bulan, ada bulan-bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Ya. Nabi pernah berpidato di hadapan para sahabatnya. Ini mendekati bulan-bulan Ramadan, Bu. Kata Nabi, ya, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Sungguh itulah sudah membayang-bayangi kalian bulan agung, bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Sudah ada bayang-bayangnya, kata Nabi. Nah kita nih Bu sekarang, nih bayang-bayang Ramadan sudah mulai muncul, betul? Udah mulai kerasa, udaranya udah mulai agak beda, seolah-olah sudah tertutupi bayangan Ramadan. Begitu rindu harapan kita. Oleh karenanya boleh kita berdoa kepada Allah, minta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ulama-ulama mutaqaddimin, Bu, ulama-ulama terdahulu itu bukan hanya dari bulan Rajab, Sya'ban, tapi 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah minta, Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Ulama-ulama mutaqaddimin 6 bulan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan mereka sudah selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Ya. Coba bayangkan 6 bulan. Kalau kita kan biasanya kalau sudah Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, kita minta. Ulama-ulama terdahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba sudah minta kepada Allah, ya Allah, begitu agung bulan Ramadan.
Qad adhallakum syahrul mubarak, sudah mulai membayangi-bayangi kita ya daripada bulan Ramadan. Kemudian perkara yang kedua yang penting kita lakukan sebelum masuknya bulan Ramadan adalah, ibu-ibu, ya ini dibilang penting nggak penting, dibilang nggak penting ya penting juga. Apa itu? Ya, persiapan materi itu penting juga. Maka Sya'ban ini boleh kita bekerja keras. Kalau yang pedagang mau capek-capeknya di Sya'ban, waktunya, ritmenya diatur. Kalau kita seorang bisnismen, kita harus sudah membuat jadwal ya, sudah membuat susunan-susunan acara agar supaya sibuk fullnya itu adanya di bulan Sya'ban, jangan di bulan Ramadan. Kalau dagang ya fullnya di Sya'ban, jangan di bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan orang sedang bertarawih, orang sedang beriktikaf, ya Bu, ya Pak, orang sedang berlomba-lomba merebut kemuliaan Ramadan, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena kalau di hari-hari biasa Al-Quran kata Nabi, likulli harfin ashara hasanatin, satu huruf 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan dilipat-lipat ganda, luar biasa. Jangan di bulan Ramadan kita sibuk justru mengejar materi, sampai terkadang melupakan yang semestinya kita cari di bulan Ramadan, malah tidak kita kejar. Yang kita kejar malah materi. Ini yang salah kaprahnya ini, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang nggak ada tuntutan kita harus bermegah-megah dengan kue makanan Idul Fitri itu ya, sehingga kita mengabaikan Ramadan yang utama. Ini kebanyakan masyarakat begitu, Bu. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mereka nggak puasa begitu gigih dengan niat apa? Yaitu untuk memberikan pakaian baru kepada istrinya, kepada anaknya, bekal buat Idul Fitri, Syawal, sampai kadang-kadang pergi gelap pulang gelap, wala puasa, wala tilawah, wala qiraah, dia nggak baca Quran, nggak puasa, naudzubillah wal iyadzubillah. Mereka nggak tadarusan. Apa yang mereka cari barangkali Allah berikan, dapat, ya dia bisa. Tapi apa maknanya materi tanpa memperoleh kemuliaan Ramadan? Betul nggak Pak? Nah ini salah kaprah di masyarakat kita nih. Makanya saya sama istri itu kalau belanja keperluan Ramadan dari dulu, Bapak Ibu, itu selalu di bulan Sya'ban. Apalagi zaman sekarang, zaman sudah canggih, nggak perlu kita repot-repot. Cukup kita keluarkan HP kita, ya Bu, tinggal kita pencet-pencet yang mana yang kita mau, siapkan saja uangnya sebanyak-banyaknya. Betul? Ini persiapan materi nggak kalah penting. Maka Bapak Ibu sekalian, mindset kita harus dirubah. Ya, mindset kita adalah mencari keberkahan Ramadan, bukan malah mengejar kemewahan Syawal. Jadi lompat, ya, lompat, mengejar kemuliaan Syawal. Bermegah-megah, bajunya harus mahal, sarungnya harus BHS, gamisnya harus Haramain. Wow, harus begitu, sehingga dia lompat, Ramadannya diabaikan. Ini namanya hamba-hamba yang gagal paham, Bapak Ibu sekalian. Sebab Idul Fitri tidak akan pernah bisa digapai kemuliaannya kalau Ramadannya nggak sukses. Nggak mungkin kita bisa memperoleh fitrah, kesucian, kalau Ramadannya nggak sukses. Buat apa? Buat apa? Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bulan
Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ketiga ini adalah yang kita persiapkan adalah memahami kandungan perintah puasa. Ini penting. Setelah kita persiapkan lahir batinnya, kita pahami kandungan perintah Allah tentang puasa. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang yang sekedar puasa saja, nggak ngerti untuk apa puasa, untuk siapa puasa, dan bagaimana puasa yang benar, dan bagaimana cara mengisi Ramadan nanti dengan baik dan benar. Kadang-kadang mereka nggak mau pelajari itu dan nggak tahu, sehingga karena nggak paham, ya udah mengalir begitu saja Ramadannya, menguap tanpa makna. Nah ini nauzubillah wal iyadzubillah. Dan ini jamaah Bapak Ibu sekalian, kebanyakan masyarakat kita seperti itu. Saya katakan, saya kritik ya, mindset atau cara pandang yang model seperti itu tuh saya kritik, terutama pada jamaah Masjid Raya JGC yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Tolong kita rubah ya. Kita tidak berdosa kalau Syawal kita tidak bermegah-megah, sekedar ala kadarnya nggak masalah ya, nggak masalah ya. Kita jamu tamu kita dengan ala kadarnya sesuai dengan kemampuan kita juga nggak berdosa. Yang penting kita berusaha untuk memberikan jamuan, kan begitu. Jangan sampai akhirnya mengorbankan perkara yang lebih penting. Nah, jadi yang ketiga ini adalah memahami perintah puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu tahu di Al-Quran surat apa dan ayat berapa kita diperintahkan Allah berpuasa? Iya, di luar kepala. Surat Al-Baqarah ayat 183. Tahu nggak artinya? Tahu nggak artinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya saya yakin Bapak Ibu banyak yang tahu, tapi kandungan dari maknanya itu saya yakin tidak semua tahu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini diturunkan kepada kita untuk membebani kepada kita sebuah syariat ibadah puasa di bulan Ramadan. Dibebani kita. Maka kita dipanggil dengan istilah mukallaf, orang yang layak dibebani oleh hukum syariat. Kalau yang tidak layak dibebani hukum namanya ghairu mukallaf, orang yang tidak dinamakan mukallaf. Dia nggak layak dibebani hukum. Seperti siapa? Orang gila, orang yang kesadarannya hilang, itu bukan mukallaf. Nah, melalui Al-Quran surat Al-Baqarah ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Ali As-Sabuni ketika mentafsiri ayat ini agak sedikit menarik ya. Kata beliau, kalau ada ayat Al-Quran yang diawali dengan harfun nida, huruf panggil ya, ya ayyuhal atau wahai, itu namanya harfun nida. Kemudian setelah harfun nida itu jatuh lafaz amanu, ya ayyuhan nas, kan ada ya ayyuhan nas ya, ada juga ya ayyuhalladzina amanu. Dua, kalau setelah harfun nida itu jatuh kata amanu, kata Imam Ali As-Sabuni, itu berarti tugas yang akan diberikan kepada ibu-ibu apa sekalian adalah tugas yang sangat berat. Tandai itu berat. Zakat,
ya ayyuhalladzina, salat ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun kelihatannya sepele, tapi secara nyata banyak orang yang tidak mampu mengerjakannya. Betul nggak Bu? Zakat, ya, dipanggil keimanan kita karena memang iman yang bisa mengerjakan. Salat juga iman. Berat nggak Bu salat? Berat nggak Pak salat? Berat. Barangkali menurut kita biasa, nggak berat, tapi banyak sebagian di sekitar kita, mereka menganggap sholat itu perkara yang sangat berat, sehingga mereka apa? Tidak bisa mengerjakannya. Nah, begitu juga ibadah puasa Bapak Ibu, yang dipanggil oleh Allah adalah keimanan kita. Kenapa iman kita yang dipanggil? Nah, ini yang perlu ditulis nih ya. Kenapa keimanan kita yang dipanggil? Karena jika tugas-tugas berat berpuasa itu adalah menjadi beban buat kita, menahan lapar minat tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbit fajar sampai terbenam mata, ini menahan lapar ini bukan tugas enteng, betul nggak? Tugas oleh karena keimanan kita yang disentuh oleh Allah. Kenapa? Karena seluruh tugas berat yang diberikan Allah kepada kita, jika keimanan kita yang menjawabnya, jika keimanan kita yang mengerjakannya, seluruh tugas berat itu akan terasa menjadi enteng. Tuh, paham gak Bu? Paham sampai sini? Jadi keimanan betul. Orang banyak yang takut mati, tapi di Palestina Bu, Pak, membela hak-hak mereka atas jajahan-jajahan Zionis, mati itu bukan bumerang buat mereka. Mereka berharap kalau saya mati di sini, saya dapat jaminan. Tapi warga JGC, barangkali jika ada kondisi negaranya seperti di Palestina, belum tentu seperti mereka. Nah, itu keimanan tuh. Paling lari betunggang langgang, ngumpet cari tempat lubang yang paling sepi, yang paling aman, paling gitu biasanya. Sebagaimana dulu ketika penjajahan Belanda dan Jepang, nggak semua melawan Belanda, nggak semua melawan Jepang. Kenapa pahlawan-pahlawan Indonesia itu kebanyakan para alim ulama? Itu dia jawabannya. Ada hubungannya dengan keimanan, panggilan keimanan yang menjawabnya. Mereka nggak takut mati. Kenapa? Karena tugas berat membela negara, membela agama adalah mati yang mulia, dan itu cita-cita semua orang mukmin dan mukminah. Paham gak nih Bu? Makanya pejuang-pejuang Indonesia itu ulama. Kenapa? Keimanan yang dipanggil. Keimanan. Begitu juga kita hendaknya ketika Allah memanggil keimanan kita di ayat-ayat lain tentang zakat, tentang puasa, ya, tentang menjaga diri kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan kita, jaga diri kamu. Ayat lain ini yang berkaitan dengan seperti tadi ya, yang dipanggil keimanan daripada kobaran api neraka, dirimu dan keluarga kamu. Ini berat ini. Orang yang ada di sini aja belum tentu lulus, termasuk saya. Betul nggak Pak? Belum tentu lulus. Ulama-ulama sekalipun belum tentu, karena hisabnya adalah peradilan Allah yang maha adil. Kalau keadilan manusia masih banyak yang penuh dengan tipu daya ya, seperti yang kita banyak saksikan di negara-negara sebelah itu. Keadilan seolah-olah pengadilannya banyak, tapi keadilan makin susah dicari. Kantor keadilannya, pengadilan di mana-mana ada. Di negara sebelah laut kita itu begitu. Tapi keadilan makin susah dicari. Kalau di kita nih alhamdulillah berkah ya. Insya Allah ya. Tapi ibu bapak ibu sekalian, nah itulah
ada hubungan antara keimanan dengan panggilan Allah. Maka insya Allah ketika keimanan kita dipanggil oleh Allah, nanti yang menjawabnya itu adalah iman kita, Bu. Yang kalau orang Betawi bilang yang nyaut itu keimanan kita. Yang nggak ada imannya ya nggak bisa menjawab. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, indahnya ibadah puasa nih, Masya Allah. Dan dalam hadis qudsi pun, dan ini hadis sahih ya, Allah pun menyatakan, merupakan padanan dari ayat Al-Baqarah ayat 183 ini juga, ibadah puasa ini selain keimanan kita yang mengerjakan, tetapi yang menilai langsung juga Allah. Ini luar biasa. Dan persembahan ibadah puasa ini bukan buat kita, tapi buat Allah. Beda dengan amal yang lain. Haji, kalau kita berhasil menjadi haji mabrur, itu akan kembali ke kita. Laisa lahu jazaun apa tuh? Illal jannah. Tidak ada balasan orang yang haji itu mabrur kecuali surga, kan begitu. Tapi itu kembali ke kita pahalanya. Baca Al-Quran kembali ke kita. Tapi kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu, semua amal kalian untuk kalian, kata Allah, illa syam, kecuali ibadah puasa. Apa kata Allah? As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu buat aku, puasamu buat aku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas kalian nanti sesuai dengan penilaian aku, kata Allah. Jadi buat siapa kita puasa, Bu? Buat Allah. Makanya doa buka puasa tuh Allahumma laka sumtu. Tahu artinya, Bu? Ya Allah, laka sumtu, untukmu kami berpuasa, bukan untukku, tapi untukmu. Maka betul-betul keimanan kita semuanya akan digoda dalam puasa itu. Jadi ada hadis sahih itu mengatakan, riwayat Bukhari, idza jaa Ramadan ya futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, wa sufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis ini ada dua tafsiran ulama muhaddisin yang merespon hadis ini. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan secara hakikah, karena syayatin itu jamak dari kata syaitan, berarti semuanya setan di penjara, semuanya setan dibelenggu secara hakiki. Jadi memang nggak ada syaitan udah. Lah terus bagaimana dengan yang tidak puasa? Yaitu syaitan, katanya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini yang saya ambil di antara dua pendapat ini ya, yang memaknai wasufidatis syayatin, maksudnya adalah para kubara minas syayatin. Itu yang dipenjara hanya pembesar-pembesarnya saja dari golongan syaitan. Yang pitik-pitiknya enggak. Maka sehingga di bulan Ramadan masih banyak, Bu, orang yang menodai Ramadan. Itu di situ sekaligus menekankan tafsir yang tadi itu, ya ayyuhalladzina, menekankan betapa rendah volume imannya di situ. Kan kadar keimanan yang dipanggil, maka yang menodai Ramadan sesuai dengan perilakunya, itulah volume keimanan dalam dirinya begitu kecil, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nauzubillah wal iyadzubillah. Jadi syaitan yang kroco-kroco itu masih ada, Bu, Pak.
Nah, yang bisa digoda oleh syaitan yang kroco-kroco ya hamba kroco-kroco itu tadi, hamba recehan. Kan kalau yang recehan bisa digoda dengan recehan ya Bu, tapi kalau yang imannya kuat seperti kita nggak mempan. Syaitan recehan itu nggak mempan buat kita. Dan ini yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, bahwa memang syaitan itu tidak semuanya dibelenggu dan itu hanya yang pembesar-pembesarnya saja. Taib Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan keimanan kita. Nah, kemudian di situ ditutup ayat Al-Baqarah ayat 183 itu dengan lafaz apa Bu? Hadiah puasa yang Allah berikan, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini adalah kalimat yang luar biasa. Kita ini nanti masuk surga ya karena ketakwaan kita kepada Allah. Dalam ayat-ayat itu tentang takwa banyak sekali Bu, diulang-ulang kata takwa. Ternyata kalau tujuannya memang Allah menciptakan kita dan mewajibkan berpuasa, begitu luar biasa Bu, luar biasa. Ternyata di balik syariat puasa yang Allah perintahkan, Allah menginginkan kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah untuk diri kita. Contoh misalnya, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Inna lil muttaqina mafaza, kata Allah, sesungguhnya hanya orang yang muttaqin saja ya, mafadha, yang akan diberikan keberuntungan dan kebahagiaan. Beruntung dan bahagia. Oh, berarti Bapak Ibu sekalian, lewat ibadah puasa Allah sedang menginginkan kepada kita agar kita menjadi orang yang beruntung dan bahagia. Mau nggak kita diciptakan menjadi orang yang beruntung dan bahagia? Kan yang nggak mau juga banyak soalnya. Ini kalau kita preteli secara lafaz takwa secara spesifik dan secara umum begitu Bu. Kita cari ayat-ayat Al-Quran tentang takwa itu, Masya Allah, berarti ibadah puasa ini super luar biasa. Diam-diam Allah menginginkan kita menjadi hamba yang beruntung dan bahagia. Kapan bahagianya? Dunia akhirat. Ada juga kata takwa dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Atqa itu isim tafdil yang menunjukkan orang yang paling takwa. Itulah orang yang dikatakan dalam ayat itu adalah orang yang akram, orang yang mulia adalah orang yang takwa. Tidak ada takwa, tidak mulia kita dalam pandangan Allah. Paham sampai di sini Pak? Jadi yang menentukan kemuliaan seorang hamba di mata Tuhannya, di mata Allah, adalah kadar takwanya kepada Allah. Seberapa takwanya kita kepada Allah, sebesar itulah kemuliaan kita di mata Allah. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, takwa menjadi sifat yang harus selalu melekat di dalam jiwa orang mukmin dan mukminah. Paham sampai di sini? Ya. Jadi ternyata kalau ayat ini kita pahami secara mendalam, bahwa diam-diam lewat ibadah puasa sesungguhnya Allah sedang menginginkan kita menjadi hamba yang akram. Akram itu isim tafdil, orang yang sangat mulia. Lewat ibadah puasa ternyata Allah menginginkan kita menjadi hamba yang sangat mulia. Mulia di mana? Dunia dan akhirat. Makanya kan
Apa Bu? Orang yang berpuasa itu walaupun di dunia kelihatannya mulutnya agak berbau kurang begitu sedap, tapi sesungguhnya kata Nabi, atyabu min rihil misk, lebih wangi nanti dalam pandangan Allah daripada wanginya misik. Masya Allah. Kenapa? Yang dia tahan hawa nafsunya, yang dia hancurkan hawa nafsunya dengan tidak makan, tidak minum, tidak berbuat ghibah, tidak fitnah, tidak berbuat dosa, tidak hasud, tidak iri hati, tidak dengki di bulan Ramadan. Digembleng 1 bulan kita menjadi hamba yang paripurna, seolah-olah kita betul merasa di dekat kepada Allah, diawasi betul selama 1 bulan. Mau bohong, bulan Ramadan gak jadi. Ini bulan pendidikan Bu ya. Mestinya juga setelah Ramadan kebiasaan itu terus berlanjut. Ini kelemahan keimanan kita masih taraf berubah-ubah, masih karena waktu terkait dengan tempat, terkait dengan waktu. Kalau di masjid, bukan main kita, iya ya, Masya Allah, iman kita, takwa kita. Keluar dari masjid, bisnis, bohong lagi. Jadi seolah-olah takwa itu hanya ada di iman, dan takwa itu seolah-olah di kotak-kotak, hanya di tempat-tempat dan di waktu-waktu tertentu. Ini nggak benar. Mestinya seorang mukmin itu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu dan tempat, dan belajarnya di bulan Ramadan. Paham sampai di sini? Kita kadang-kadang nih kalau lagi ngaji kita merasa diawasi Allah. Bulan Ramadan kita merasa diawasi Allah, betul-betul kita menjaga diri. Ramadan berakhir, seolah-olah kita nggak diawasi oleh Allah. Nah, ini kelemahan kita. Maka sifat muraqabah itu harus selalu melekat, agar supaya volume iman dan takwa kita itu terus terjaga dan tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar begitu. Jadi puasa ini setiap tahun kita dididik oleh Allah menjadi hamba yang muraqabah. Mau makan di dalam keadaan sepi, aduh ini bulan Ramadan nih, ini nggak ada orang nih. 7 kurma nih manis banget, apalagi dingin nih. Nggak ada orang nih di sini. Nah, ini iman. Maka yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Di sini letak perjuangan iman kita kepada Allah, bahwa tatkala seorang hamba tidak ada yang melihat, tapi Allah maha melihat. Ittaqullaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, walaupun gak ada manusia. Allah tahu. Bahkan kata Nabi, seandainya kalian berdoa di dalam gua itu tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, kalian memohon kepada Allah, maka doa kalian itu akan keluar, dan Allah sangat tahu apa yang kamu minta di dalam gua itu. Artinya Allah la yakhfa alaih, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, ini puasa mendidik kita menjadi hamba yang muraqabah. Apa itu Ibu? Muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah. CCTV. Saya kasih gambaran ringkas CCTV. Seolah-olah kayaknya CCTV Allah tuh adanya di bulan Ramadan aja. Seolah-olah CCTV Allah tuh adanya hanya di majlis-majlis ilmu saja. Kalau di rumah nggak ada CCTV Allah. Oh, nggak begitu. La yakhfa alaih, tidak ada yang sunyi, nggak ada yang samar bagi Allah. Semuanya nyata. Dalam keadaan sepi, sebagai pejabat kita harus muraqabah, jangan korupsi. Dan ini produk-produk bulan Ramadan dengan cara muraqabah dan mendidik puasa ini keimanan kita. Kebanyakan kita kan kalau CCTV manusia kita lebih takuti daripada CCTV-nya Allah, betul? Bu, betul nggak? Ini kalau kerja ada CCTV, ada CCTV, ayo kerja yang benar. CCTV itu
Pengawasan CCTV manusia itu terbentang waktu. Kalau lampu lagi hidup, kalau lampu lagi mati, nyala nggak, Prof? Iya. Ikut mati nggak dia? Ikut mati. Tertimpa hujan, angin kencang, mati. Tidak ada lagi pengawasan. Makanya ini Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang mukmin, yang mukhlis, yang serba sempurna. Ibadah kita hanya karena Allah. Walaupun gak ada orang, kita tetap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ada suami, gak ada suami, ada istri, gak ada istri, sama perbuatan kita, gak beda-beda. Kenapa? Muraqabah. Yang kita mengawasi kita siapa? Allah. Kalau istri kita kan paling hanya dipantau berapa meter saja, lepas nggak terpantau sudah. Tapi kalau sudah muraqabah kepada Allah, ya, di bulan Ramadan ini kita merasa, lah kita nggak akan berani lagi. Oh ya, ada Allah. Tapi CCTV Allah itu nggak pernah mati sampai hari kiamat. Maka seorang mukmin yang imannya betul-betul sempurna, dia tidak akan pernah melanggar larangan Allah di bulan Ramadan dengan bentuk apapun. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saran saya, ayo kita jadikan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik. Niat dari sekarang, dibikin schedule, kalau perlu dibikin jadwal. Ramadan pertama sekian juz, tahajud sekian rakaat. Kalau perlu menu makan buka juga nggak apa-apa, ditulis ya. Menu di hari pertama sop iga, boleh direncanakan di bulan Sya'ban. Namanya juga syahrul isti'dad, bulan persiapan mau masuk bulan Ramadan, dibikin schedule. Wa kullu saghirin au kabirin mustatar. Yang kecil yang besar ditulis kalau dalam kebaikan itu, direncanakan. Mentang-mentang ala udah sejadinya aja lah masak. Ya betul, tapi kurang nikmat. Sesuatu yang dipersiapkan dengan sesuatu yang tidak dipersiapkan tentu akan beda hasilnya. Betul. Kecuali memang orang yang sudah punya schedule di dalam otaknya. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, sudah jam 9.20, saya ditunggu di Rorotan, Prof ya. Insya Allah ya, bulan Ramadan ini pekerjaan ulang-ulang Bu. Hanya kadang-kadang kita butuh diingatkan. Karena kita ini pelupa. Ya, jangan kata 1 tahun sekali, seminggu sekali kita sudah lupa. Maka jangan pernah jemu berkumpul di majelis ilmu dan kumpul dengan ulama. Karena dunia tanpa ulama, amal tanpa ulama, zulmah, gelap. Dunia nggak terang tanpa ulama. Karena ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah turun melalui tangga-tangga para alim ulama. Maka jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Kita ngaji terus ya. Ajak juga Bu, Bapak ya, anak-anak kita, menantu-menantu kita nih. Saya lihat yang bawa bapak tua-tua semua nih. Iya, orang-orangnya juga nggak ganti-ganti, ini aja pemainnya ya. Ya bersyukurlah, ini berarti dipilih betul sama Allah nih, disaring. Oh si fulan aja. Tiap minggu ini si fulan. Diajak Pak anaknya, menantu. Surga Allah itu luas. Lebih luas daripada langit dan bumi. Jangan masuk surga sendirian. Ajak anak cucu, menantu mengaji, istri ajak. Jangan baik sendiri, ngaji sendiri, jalan sendiri, anak nggak diajak, istri nggak diajak, ibu juga begitu. Ajak, ayo kita ngaji, kasih pencerahan, kasih nasihat. Kita butuh ilmu. Dunia tanpa ilmu akan rusak. Tapi Bapak Ibu sekalian, barangkali saya cukupkan ya, 9:30 saya harus sudah keluar dari sini karena ada Isra Mi'raj. Yang lihat status saya pasti tahu saya ada schedule hari ini di Rorotan, karena dalam rangka menghormati saudara akhi fillah ya Ustadz Fropianto ini,
Karena jangan sampai yang namanya ngaji itu libur, nggak boleh. Apalagi kalau jamaahnya sudah kumpul. Jangan mengecewakan pasien. Ya. Karena apa? Mereka datang dari rumah sudah bawa niat ingin thalabul ilmi, ingin menuntut ilmu. Ya. Jangan sampai diliburkan, kecewa. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berikan kepada kita kesehatan, keberkahan waktu, keberkahan umur, keberkahan cita-cita, keberkahan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan segalanya keberkahan secara sempurna bulan Ramadan tahun ini dalam puasa kita sampai bertemu dengan bulan Syawal. Allahumma ya Allah balighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi qadri wa miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan wa zidna ilman mubarakan wa zidna ilman mubarakan wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal iman wa min ahlil Qur'an wa min ahlil akhlaqi wal adab wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahlil adab. Rabbana ballighna Ramadan, Rabbana ballighna Ramadan, Rabbana ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.